Apa kita wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kedua kelas, coba siapkan kelasnya, Nak. Terima kasih. Selanjutnya, kedua kelas, silakan pimpin doanya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Bapak akan memeriksa kiadat itu dengan absen Nasri Fuadi, Martunis, dan Mahmudi. Kira-kira ada yang lain yang belum Bapak sebutkan namanya? Baik, kalau sudah berarti Bapak anggap semuanya sudah terpanggil. Nah, itu Fuadi, kenapa bajunya masih di luar? Coba masukkan Fuadi, dan juga si Cut, itu sampah ada di bawah meja, tolong masukkan ke tong sampah. Kira-kira untuk Mahmudi, Bapak ingin bertanya, kapankah ibadah untuk orang Muslim dilakukan? Iya, baik, yaitu pada hari Jumat. Nah, sementara pada hari Jumat adalah merupakan hari ibadahnya umat Islam. Nah, pada hari Jumat itulah akan diadakan khutbah. Nah, pada hari ini kita akan memasuki materi yang berjudul, yang bertema yaitu khutbah Jumat. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu khutbah Jumat? Nah, sementara khutbah itu ada bermacam-macam. Di antaranya ada di sini ada khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah salat gerhana, matahari dan bulan, salat istiqah, dan juga khutbah nikah. Serta juga khutbah hari Arafah. Nah, selanjutnya yaitu pada materi kita hari ini, yaitu kita masuk kepada satu khutbah aja, yaitu khutbah Jumat. Yang mana khutbah Jumat ini memiliki beberapa ketentuan, di antaranya memiliki rukun. Yang pertama, khutbah Jumat ini memiliki 6 rukun. Yang pertama membaca hamdalah, yaitu membaca alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Yang ketiga yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang selanjutnya yaitu berwasiat. Berwasiat ini yaitu memberikan nasihat tentang ketakwaan, yang mana pada rukun khutbah itu dibacakan tentang ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu membaca ayat Al-Qur'an. Di dalam khutbah kita diwajibkan dan merupakan ini rukun khutbah membaca Al-Qur'an. Yang mana ayat Al-Qur'an ini dibacakan menurut tentang keadaan pada saat itu. Misalnya ketika memasuki bulan Ramadan, maka membacakan ayat tentang bulan Ramadan. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam, mendoakan kaum muslim dan muslimat. Baiklah, anak-anak Bapak sekalian. Nah, setelah kita mempelajari rukun khutbah, maka kita akan mengetahuinya pula syarat khatib dan syarat khutbah Jumat. Nah, yang membawa khutbah Jumat itu dikatakan khatib. Sementara khatib itu memiliki syaratnya. Di antara syarat khatib itu ada 4. Yang pertama, orang Islam yang sudah balik, berumur dan berakal.
Yang kedua yaitu mengetahui dan paham syarat rukun dan sunnah kutubah. Seperti rukun dan sunnah kutubah yang telah kita sampaikan tadi. Yang selanjutnya yaitu fasih membaca Al-Quran. Ini tentang pembacaan ayat Al-Quran harus jelas dan bisa dipahami oleh para jamaah. Dan yang keempat, berakhlak mulia ataupun berpakaian bersih dan rapi. Ini salah satu syaratnya. Nah, sementara ini syarat khatib, sementara syarat kutubah. Nah, cara kutubah ini ada 6 pula, yaitu kutubah disampaikan sebelum salat. Sebelum salat dan menjadi rangkaian salat Jumat, yaitu dilakukan pada saat masuk waktu zuhur. Nah, ini cara kutubahnya. Sementara tadi cara khatib adalah syarat orangnya. Nah, yang selanjutnya yaitu berdiri jika mampu. Ini berdiri di atas mimbar, ya, diutamakan yang mampu. Ya, kan banyak sekarang seperti halnya anak-anak Bapak sekarang ini adalah generasi penerus. Nah, ya, siap untuk melaksanakan pelaksanaan ketentuan pelaksanaan kutubah Jumat ini. Yang selanjutnya adalah duduk di antara dua kutubah. Nah, ini merupakan duduk antara dua kutubah merupakan salah satu pemisah antara kutubah pertama dan kutubah yang kedua, dan duduk di antara dua kutubah ini merupakan salah satu cara untuk memanjatkan doa dan doa yang paling mustajab. Nah, ini salah satu keutamaan pada hari Jumat, yaitu ada dua hal yang merupakan doa yang paling mustajab di hari Jumat, yaitu yang pertama berdoa ketika antara dua kutubah dan setelah salat asar hari Jumat. Nah, yang selanjutnya pada syarat cara kutubah yang keempat yaitu rukun kutubah disampaikan dengan bahasa Arab atau bisa dengan bahasa setempat. Ini yang sudah kita ketahui kebanyakan ini pakai bahasa Arab, yaitu rukunnya. Nah, kecuali isinya ataupun materinya. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kelima, suara khatib harus jelas, tegas dan lantang. Nah, ini merupakan jelas dan juga memakai mic. Dan yang keenam, tertib, artinya sesuai dengan urutan rukunnya. Tidak artinya tertib yaitu berurutan, tidak yang awal menjadi yang akhir dan yang akhir yang menjadi yang awal. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang kutubah Jumat ini, selain memiliki syaratnya ataupun rukunnya juga memiliki fungsi dan manfaatnya. Di antara fungsi itu ada 5. Yang pertama sebagai media dakwah. Yang dikatakan sebagai media dakwah adalah jamaah itu meningkatkan takwanya di dalam mendengarkan khutbah Jumat. Para jamaah dapat meningkatkan takwanya apa yang sudah disampaikan. Yang kedua adalah media komunikasi. Yang dikatakan media komunikasi adalah menyampaikan suatu misi pendidikan, ajaran-ajaran Islam, dan yang selanjutnya adalah sumber informasi. Yang mana sumber informasi ini menyampaikan informasi-informasi yang berbentuk positif. Dan yang keempat adalah alat siraman rohani. Nah, ini menjadi halnya penyejuk hati dan merupakan mendapatkan hidayah keagamaan atas fungsi khutbah Jumat ini. Yang kelima adalah media silaturahmi. Nah, yang dikatakan media silaturahmi adalah menjalin hubungan antar jamaah. Dan yang selanjutnya adalah manfaat terciptanya suasana dan lingkungan masyarakat yang harmonis dan religius. Nah, ini salah satu di antara khutbah Jumat, ya. Anak-anak Bapak sekalian, ya, karena setiap khutbah Jumat itu ada manfaatnya, bukan hanya sekedar mendengar ataupun hanya berdiam diri ataupun datang saja, tetapi di dalam khutbah itu sangat banyak manfaatnya. Di antaranya tadi anak-anak Bapak yaitu terciptanya suasana dan lingkungan masyarakat yang harmonis dan religius. Dan yang kedua, memperoleh kecerahan jiwa dan pikiran.
Yang ketiga, tercipta hubungan yang akrab antar sesama umat Islam. Yang keempat, masyarakat termotivasi untuk meningkatkan iman dan amal saleh. Nah, selanjutnya yang kelima, terbangun ukhuwah Islamiyah dan jiwa juang untuk agama. Dan yang keenam, tersebar rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi masyarakat merupakan bentuk dari rahmatan lil alamin. Nah, yang selanjutnya setelah kita manfaat, yang selanjutnya kita juga mengetahui tentang tema-tema menarik dalam khutbah Jumat ini. Di dalam khutbah ini bukan hanya sebuah asal-asal saja nak tentang membuat sebuah tema itu. Tema itu ada pilihannya, ya. Judulnya itu harus menyangkut tentang keislaman, harus menyangkut tentang keadaan sekitarnya. Di antaranya yaitu merupakan satu tema yang bagus adalah akhlak mulia, yaitu akhlak mulia ini mendalami nilai-nilai akhlak mulia yang diajarkan manfaat bagi masyarakat luas. Terus yang selanjutnya adalah tafsir ayat tersebut, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi nak ya, tentang tafsir ayat ini. Ayat ini halnya harus berhubungan dengan keadaan yang terjadi pada saat kita membawakan khutbah ini. Misalnya seperti halnya jika kita khutbah pada bulan Ramadan, kita harus juga membawa halnya ayat yang berhubungan dengan bulan Ramadan, tentang halnya membatalkan puasa, ataupun halnya kalau tentang pada bulan Maulid, maka kita membawa halnya tentang makna ataupun tema tentang kelahiran Nabi. Nah, yang selanjutnya yaitu tantangan zaman, yaitu menghadapi tantangan zaman seperti teknologi dan globalisasi dengan berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan menjadi kesucian akidah kita. Tentang zaman modern ini, yang mana teknologi ini sangat berkembang, yaitu yang secara globalisasi, secara menyeluruh. Kita tidak bisa melarang dan kita tidak bisa membuat aturan sewenang-wenangnya. Cuman tergantung kepada kita saja untuk memakai tentang teknologi itu dan mempergunakannya sebagaimana mestinya. Itulah tentang halnya tantangan zaman. Tantangan zaman halnya apapun yang terjadi pada zaman ini, tentang halnya misalnya banyak seperti di kalangan kalian sekarang ini, tingkat-tingkat remaja, umur-umur belasan tahun, itu kan otomatis memiliki handphone, dan handphonenya juga tidak bisa digunakan sembarangan. Terus handphonenya, terus dalam merupakan tantangan zaman ini, dalam tema ini boleh dimanfaatkan sebagai tema yang memiliki tentang zaman, tetapi tidak yaitu tentang cara penggunaannya. Oke, baiklah anak bapak sekalian. Jika kita sudah mempelajari, mengetahui tentang manfaat, syarat dan rukun khutbah ini, maka yang selanjutnya kita ada masuk kepada etika. Ini di dalam sebuah khutbah Jumat itu kita memiliki etika yang tanpa harus kita ucapkan, tetapi saling menghargai, diantaranya khusyuk, yaitu ketika khutbah Jumat dilaksanakan kita hendaknya khusyuk. Dalam arti khusyuk yaitu menjaga selama khutbah Jumat itu dengan fokus, mendengarkan ceramah dan isinya, merenungkan dan memahami makna apa yang disampaikan. Itu yang dikatakan khusyuk ketika mendengar suatu khutbah Jumat. Ya, Martunis ya. Jangan nanti datang Jumat itu hanya untuk menghilang dari rumah. Terus yang selanjutnya yaitu senyap ataupun diam, menghormati, yaitu
menghormati khutbah dengan tetap menjaga keheningan dan tidak bercakap-cakap selama ceramah berlangsung. Di dalam ceramah itu kita tidak boleh saling komunikasi ataupun bercakap-cakap. Hendaknya kitanya itu melakukan hal yang ketiga, yaitu berzikir, memperbanyak berzikir, berselawat. Dan yang keempat adalah datang lebih awal dan mengisi saf paling depan serta memakai wangi-wangian. Ini halnya sangat diutamakan hal-hal yang demikian. Jangan nanti tunggu dulu azan kedua baru datang untuk ke masjid, ya. Pauzi, itu ingat. Dan juga halnya harus memakai wangi-wangian. Wangi-wangian ini juga perlu juga diingat bahwa wangi-wangian ini tidak mengandung halnya yang berbentuk atau yang bercampur halnya yang berbentuk alkohol. Terus yang selanjutnya adalah 6. Yang kelima, tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Ini di sini di dalam masjid itu ketika kita mendengarkan khutbah, ya Martunis, menghindari kegaduhan dan tidak terlalu bersemangat saat memberikan tanggapan salam di tengah khutbah. Ini halnya sama juga halnya ketika khatib mengucapkan salam, kita tidaklah mesti mengucapkan salam seperti orang berorasi saat kampanye, menjawab salam dengan sangat kuat. Dan yang keenam adalah pakaian rapi dan bersih. Ini udah terdahulu tadi. Dan yang padilahnya ataupun keutamaannya pakaian itu, ya ini harus pakaiannya putih. Dan kenapa yang dikatakan putih? Karena yang di hari Jumat itu ketika umat Muslim pergi Jumat itu dikatakan sebagai pergi haji kecil-kecilan. Makanya diutamakan itu memakai pakaian putih. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu tentang manfaat khutbah. Ini manfaatnya. Manfaat khutbah ini diantaranya yaitu ada penguatan kemanusiaan, meningkatkan rasa solidaritas dan persaudaraan antara sesama Muslim dan lingkungan masyarakat yang beragam. Pemahaman agama yang lengkap dan menambah pengetahuan dan pemahaman akan berkuat. Dan yang selanjutnya itu menghadiri khutbah dengan membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah. Ini kita halnya manfaatnya salah satu ini ketika kita mendengarkan khutbah ini adalah ketika kita mendengarkan hal-hal yang baik. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu tentang khutbah Jumat dan momen penting dalam hidup. Kesimpulan dan penting khutbah Jumat. Khutbah Jumat adalah momen penting dalam hidup seseorang Muslim dan dalam presentasi ini kami penting khutbah Jumat dan berbagai manfaatnya bisa diperoleh dalam mendengarkan. Nah, itulah halnya sebagai sepintas lalu tentang materi Bapak pada hari ini yang Bapak sajikan. Semoga kalian dapat menyimpulkan apa-apa saja yang telah Bapak berikan. Nah, itu sebagai halnya sebagai motivasi kalian, itulah khutbah Jumat ini merupakan kewajiban. Ini merupakan 2 rakaat yaitu pengganti salat zuhur, ya. Jangan kalian sekali-kali pergi Jumat itu datang ketika ketika azan berkumandang. Usahakan datang ketika ketika azan belum dikumandangkan dan kita datang lebih awal. Ini merupakan suatu mencari halnya mendapatkan pahala yang lebih besar. Nah, dari sekian banyak yang Bapak paparkan tentang halnya baik itu syarat maupun rukun dan juga tentang manfaatnya tadi. Di situ oleh sebab itu semuanya halnya yang terlebih dahulu sudah pernah Bapak buatkan kelompok, maka setiap kelompok itu mengambil judulnya yaitu tentang khutbah, yang mana kelompok kita terdiri dari 4 orang. Yang pertama, kelompok pertama yaitu
dengan judul yaitu menganalisis fungsi dan manfaat khutbah Jumat. Dan kelompok yang kedua menjelaskan syarat khatib dan khutbah Jumat. Dan yang kelompok ketiga menganalisis rukun dan sunnah khutbah. Dan yang kelompok keempat menganalisis etika atau adab dalam salat Jumat. Ya. Sekarang kalian coba pindah tempat dan memilih dan menyusun tempatnya untuk melakukan diskusi. Setelah itu kita akan melakukan presentasi tentang halnya apa yang sudah Bapak sampaikan dan apa yang sudah kalian pelajari dan apa yang dapat kalian simpulkan dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya, setelah itu di dalam mempelajari khutbah Jumat ini kita terlebih dahulu yaitu memanfaatkan sebaiknya waktu tentang ini, ya. Oke. Semuanya apa sudah siap? Baik, kalau sudah siap silakan tentang halnya silakan kembali kelompok 2 ya. Oh ya, kelompok 2 yang ketuanya yaitu Mahmudi. Silakan Mahmudi untuk presentasi ke depan. Mahmudi tadi dapat judul apa Mahmudi? Siapa? Saya mendapatkan judul yaitu tentang menjelaskan syarat-syarat khatib dan khutbah. Baiklah, pada kelompok 2 ini saya akan mempresentasikan tentang cara-cara khatib dan cara-cara khutbah. Yang mana cara-cara khatib ini dan cara-cara khutbah ini sangat berbeda. Yaitu memang halnya sama, yaitu khutbah adalah hal yang disampaikan. Sementara khatib adalah orang yang menyampaikan. Nah, di sini kami mempresentasikan halnya cara khatib ini. Ya, terima kasih Nak sudah mempresentasikan. Yang lainnya coba dengarkan, maka pada hari ini dapat kita ambilkan kesimpulannya, yaitu tentang materi khutbah kita ini. Yaitu tentang halnya khutbah Jumat untuk kita laksanakan, ya, kecuali kaum hawa. Dan juga khutbah itu dilakukan yaitu pada hari apa, Mardunis? Oh ya, yaitu pada hari Jumat. Nah, pada kesempatan ini dan pada pertemuan kali ini tentang halnya khutbah Jumat, Bapak rasa sudah sampai di sini dan sampai ketemu lagi pada minggu depan. Dan pada materi minggu depan kita akan masuk kepada halnya yaitu tentang dakwah dan tabligh. Maka pada kesempatan ini Bapak ucapkan terima kasih banyak dan terima kasih atas partisipasinya, atas partisipasi kerja kelompoknya, dan sampai jumpa di minggu depan. Dan Bapak ucapkan Assalamualaikum dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sekali ya Pak Handayani Yanda dari SMA nih ya, SMA di Aceh Selatan, Siraja, kelas 1 Siraja, kelas 11. Ya, kita